Salam, perkenalkan nama saya Ferderica F. Kakaja. Saya mahasiswa semester 3, kelas B, jurusan Pendidikan Agama Kristen Negeri Kupang. Melalui video ini, saya akan menyampaikan tentang isi kebudayaan. Isi kebudayaan ialah masalah hubungan ada kebudayaan tradisional dan kebudayaan modern. Nah, masalah perubahan nilai-nilai budaya, masalah mentalitas pembangunan, masalah pembinaan kebudayaan nasional, masalah hubungan antara agama dan kebudayaan, dan sebagainya. Banyak orang mengartikan konsep itu dalam arti yang terbatas. Ialah melalui pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakal kepada nalurinya, karena itu hanya bisa oleh manusia. Kebudayaan hanyalah beberapa refleks yang berdasarkan naluri, sedangkan suatu perbuatan yang sebenarnya juga merupakan perbuatan naluri. Nah, isi dari kebudayaan yaitu ada sistem religi dalam upacara keagamaan, yang kedua sistem dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga sistem pengetahuan, keempat bahasa, kelima kesenian, keenam sistem mata pencarian hidup, dan yang ketujuh sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur universal mencakup seluruh kebudayaan dan menunjukkan ruang lingkup dari kebudayaan serta isi dari konsepnya. Seperti ilmu pengetahuan dan bahasa, di negeri kita ini ada badan-badan khusus seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang biasa disebut dengan LIPI, dan Lembaga Bahasa Nasional dapat menghubungkan kesenian dengan unsur-unsur dalam jaringan yang lebih luas dari kesenian yang dikembangkan oleh turisme dan aspek politis dari kesenian yang harus diterapkan dalam proses pembinaan kepribadian dan integrasi nasional. Nah, kita akan masuk dalam bagaimana kebudayaan itu berwujud. Wujud kebudayaan disebut kebudayaan fisik karena merupakan seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat, sifatnya paling konkret. Hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto. Ada benda-benda yang amat besar difoto seperti suatu pabrik, baja, benda yang amat kompleks seperti suatu komputer berkapasitas tinggi, atau benda-benda yang bergerak seperti perahu, tangki, minyak, dan ada benda-benda yang besar seperti candi yang indah, kain batik, yang lebih kecil lagi seperti kancing baju. Analisa sistematis kebudayaan fisik yang dimiliki atau dihasilkan suatu bangsa. Kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu wujud yang pertama itu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Dan wujud yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks antara aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan wujud yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud pertama, wujud ideal dari kebudayaan. Nah, kita akan masuk dalam apakah beda antara adat kebudayaan dan peradaban. Nah, adat adalah bagian ideal dari kebudayaan. Berbagai tradisi budaya telah semakin menyempurnakan orientasi realitas sehari-hari. Budaya sebagai sistem pengetahuan, sebagai model internal realiti kita perlu menyimbangkan penekanan dengan melihat sisi lain kepribadian. Ada emosional dari kehidupan mental manusia. Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain dan bersangkutan dengan konsep bahwa
kebudayaan itu mempunyai 3 wujud, ialah wujud ideal, wujud kelakuan, wujud fisik. Nah, apakah pranata kebudayaan itu? Nah, suatu badan atau organisasi yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan masyarakat yang khas biasanya atau lapangan penelitian, pendidikan pembinaan, atau pengetahuan. Adapun pranata atau institusion mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaan, yaitu 1. Bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan, ialah yang disebut dengan kinship atau domestik. Contoh pelamaran perkawinan, poligami, pengasuhan kanak-kanak, perceraian, dan sebagainya. Dan yang kedua, pranata bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta dan benda. Contoh pertanian, peternakan, pemburuan, feodalisme, industri, barter, koperasi, penjualan, dan sebagainya. Dan pranata yang ketiga bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh pengasuhan kanak-kanak, pendidikan rakyat, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keagamaan, perpustakaan umum, dan sebagainya. Dan pranata keempat yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya, contoh metodik ilmiah, penelitian pendidikan ilmiah, dan sebagainya. Dan pranata yang kelima bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan rasa keindahannya, contoh seni rupa, seni gerak, seni drama, kesusteraan, dan sport, dan sebagainya. Dan pranata keenam bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib, contoh gereja, doa, kenduri, upacara penyerahan agama, pantang ilmu, gaib, dan sebagainya. Dan pranata ketujuh bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara, contoh pemerintahan demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, dan ketenteraan. Dan pranata yang kedelapan bertujuan mengurus kebutuhan jasmania dari manusia, contoh pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan lain-lain. Nah, apakah sistem nilai budaya? Sistem nilai budaya bersangkutan dengan mental, dan istilah mentalitas muncul dengan frekuensi yang tinggi, dan demikian soal-soal pembangunan berhubungan dengan itu. Apakah sistem nilai budaya, apakah sistem mental, dan apakah mentalitas itu? Nah, sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi yang hidup dalam pikiran warga masyarakat, mengenal hal-hal yang harus mereka anggap nilai dalam hidup. Suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Tingkatnya lebih nyata, seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma-norma, semuanya berpedoman pada sistem budaya itu. Sebagian dari adat istiadat dan wujud ideal dari kebudayaan sistem nilai budaya seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu-individu yang menjadi warga masyarakat yang bersangkutan. Para individu itu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga konsepsi-konsepsi telah berakar dalam alam jiwa mereka. Sekian dan terima kasih. Salam.